Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel yang siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar dari Mahkamah Agung. Kembali lagi di channel ini. Hari ini kita menjawab pertanyaan ya dari Mbak Nisa sama teman-teman lain yang bertanya, Bang, ketika mendaftar misalkan ingin jadi calon hakim pengadilan agama gitu, apakah wajib bisa membaca kitab kuning atau berbahasa Arab? Aku jawab ada dua ya, ada secara normatif dan secara moral ya menurutku. Secara normatif di aturan kemarin Perma 1 tahun 2021 tentang analisis perkara peradilan yang diproyeksikan menjadi calon hakim ya, insya Allah tahun 2024 ini akan diproyeksikan menjadi calon hakim ya, kalau kita ngeliat di pendapat Kemenpan RB kalau nggak salah ya, butuh sekitar 4.900-an dari 20.000 yang diusulkan. Nah, kalau kita lihat Perma 1 tahun 2021 nggak ada ya syarat ketika menjadi calon hakim itu harus bisa bahasa Arab atau membaca kitab kuning. Sama ketika melihat peraturan tentang peradilan agama, tidak ada disyaratkan hakim itu harus memenuhi syarat bisa berbahasa Arab atau bisa membaca kitab kuning. Berarti dihilangkan Bang? Enggak dihilangkan. Ini yang akan tetap dipertahankan dan ini yang membedakan antara hakim peradilan agama dengan hakim peradilan lainnya, yaitu bisa berbahasa Arab dan membaca kitab kuning. Terus kapan Bang tes itu ada? Yaitu ketika kalian lolos tes CPNS, nanti lolos lagi menjadi calon hakim gitu kan. Ketika menjadi calon hakim nanti ada pendidikan dan pelatihan calon hakim. Nanti di sanalah kalian menerima pelajaran setidaknya 5 hingga 6 jam pelajaran terkait membaca kitab kuning ya. Tentu ketika membaca kitab kuning bahasa Arabnya juga dipelajari. Nah, di sanalah kalian nanti mulai mempelajari membaca kitab kuning dan akan diujiankan. Jadi apakah wajib? Secara normatif tidak ada aturan yang mengatur hakim peradilan agama atau calon hakim peradilan agama itu wajib bisa membaca kitab kuning ataupun bahasa Arab. Cuman secara moral, hakim itu hakim peradilan agama, maka ia itu dianggap mengetahui semua permasalahan yang menyangkut tentang kompetensi absolut jenis-jenis perkara yang berkaitan dengan apa yang nanti akan ia putuskan di peradilan agama ketika peraturan-peraturan di Indonesia tidak mengatur demikian. Adanya di kitab kuning. Walaupun Bang kan nanti bisa Bang ya kita ngeliat Maktabah Syamilah, nanti tinggal ditranslate banyak kitab-kitab kuning yang sudah terjemahannya versi Indonesia. Tentu bahasa Arab itu lebih mudah dipahami ketika kita bisa mengerti bahasa Arab dan aturan-aturan nahu sorob dan hal lain sebagainya, dibandingkan kita mengerti maksud tulisan itu dari terjemahannya. Maka di lain sisi juga ketika hakim agama misalkan ikhwan laki-laki, dia punya dorongan moral untuk membaca doa di kampungnya, mengisi khutbah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, yang tentu imam di masjid, dan itu tentu harus bagus bacaannya ya, harus bisa setidaknya bahasa Arab gitu, setidaknya ada tulisan bahasa Arab, bisa buka kamus mengartikannya. Secara moral tuh harus seperti itu hakim agama, karena dia nanti yang menggali banyak melalui usul fikih, qawaid fikih gitu kan, tidak asing lah dengan bahasa-bahasa Arab. Jadi wajib gak bahasa Arab? Secara moral ya, maka wajib bisa berbahasa Arab dan wajib bisa membaca kitab kuning. Pertanyaannya, apakah ketika kita nggak bisa, Bang, gue nggak bisa Bang bahasa Arab, baca kitab kuning, langsung menyerah? Enggak lah, masih banyak waktu ya, masih banyak waktu untuk kita terus belajar. Banyak tempat-tempat kursus online yang bisa kalian pelajari, belajarlah ke teman-teman kalian bisa bahasa Arab, bahasa kitab kuning. Karena the more you repeat, the better you are going to be gitu kan. Semakin kita ulang-ulang, semakin bisa lah kita menjadi apa yang kita inginkan gitu kan. Ya, jadi teman-teman jangan jadikan patah semangat ketika nanti ada diujiankan kitab kuning dan bahasa Arab, karena kita menuntut ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi teruslah belajar, walaupun mungkin kita jauh dulu SMA aku Bang, terus aku dapat UI, UGM, tapi aku pengen jadi hakim peradilan agama. Ya jangan kasih kendor lah gitu. Banyak juga orang UIN itu yang nggak bisa bahasa Arab. Ini bukan menjelekkan UIN, maksudnya itu jadikan motivasi buat kalian.
Dan bagi kalian UIN ya bayangkan saja dari kampus univ-univ lain tuh kemarin angkatanku UGM, UI itu bertaburan dia menjadi calon hakim peradilan agama. Makanya kita jangan kalah, maksudnya bukan meremehkan univ lain. Ini motivasi buat anak-anak UIN, motivasi juga buat anak-anak yang bukan UIN. Jadi kita punya hal yang sama untuk menjadi hakim peradilan agama, maka belajarlah sungguh-sungguh, apalagi bahasa Arab dan kitab ya. Ini penting buat kalian. Jadi gitu, apakah wajib? Secara normatif tidak ada aturan yang mengatur, jadi ya sah-sah aja kalian nggak bisa bahasa Arab mendaftar di calon hakim peradilan agama, dan itu bisa-bisa saja gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kalau dia nggak wajib, apakah aku nggak usah perlu belajar aja? Jangan salah juga kalau seperti itu. Jadi belajarlah, karena kalian ketika menjadi hakim itu akan terus menerus kan. Aku pikirin bakal seumur hidup kan. Nggak mungkin dong seumur hidup kita ditawarin khutbah Jumat imam masjid mundur gitu kan, sayang gitu kan. Jadi saranku ya, kalau bacaan Qurannya kurang bisa ya, kalau bisa pelajari Al-Quran, hafalin Al-Quran sekalian. Bahasa Arab belum bisa, terus belajar ke teman-teman. Kalau baca kitab kuning nggak bisa, ikut-ikutlah kajian-kajian kitab gitu. Awalnya pasti bingung, tapi lama-lama kalau kita ya sama lah kayak orang pakai parfum gitu kan. Kalau kita dekat sama orang yang jual parfum, ikutan wangi. Kalau dekat jual ikan ayam mentah gitu ya, ikut bau amis gitu ya. Jadi seperti itu mungkin bisa menjawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Teman-teman kalau ada kekurangan atau punya penilaian lain, silakan tulis di kolom komentar. Aku terbuka. Ini tempat wadah kita untuk sharing bagaimana sama-sama kita untuk bisa bergabung jadi keluarga besar Mahkamah Agung. Nggak ada yang lebih pintar. Kalau ada salah mohon dibantu luruskan lah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.